Oke, masih ada waktu untuk dialog. Ya, kurang lebih 20-30 menit. Silakan yang mau tanya. Ya, Mas. Tadi ya yang saya tulis itu ada level-level kebenaran. Nah, saya di sini agak bingung tentang metafisik. Soalnya tadi tidak bisa dinalar oleh, juga tidak bisa dirasakan oleh orang lain, misalnya gitu lah ya. Jadi kalau seperti mitos-mitos ya nggak boleh nyapu gitu malam-malam, itu kan orang juga nggak tahu gitu maksud juga metafisik itu gimana ya? Kalau itu bagi saya bukan metafisik, tapi kebenaran etik. Jadi orang menyarankan, jangan berdiri di depan pintu. Itu makanya disarankan kayak gitu. Ada code of conduct, tata perilaku yang kamu boleh gini, kamu boleh gitu. Jangan gini, jangan gitu. Itu sebenarnya nanti kebenaran itu subjektif levelnya. Kalau metafisik itu nggak bisa dipikir, nggak bisa dinalar, karena memang faktanya di luar pikiran dan di luar dunia empiris. Itu metafisik sudah. Kalau yang kayak tadi kan masih kelihatan, masih nggak boleh duduk, nggak boleh. Bahwa mungkin sebab-sebabnya metafisik. Kalau kamu lanjutkan lagi, kenapa kok nggak boleh? Karena ada danyang yang jaga di bawah, itu baru levelnya metafisik. Tapi kalau masih sebatas kamu harus di depan pintu, kamu harus gini gitu, itu level kebenarannya etik. Nah, terserah kamu mau dibahas sebabnya atau perilakunya, atau hubungan antara sebab dan perilaku. Nah, itu harus jelas dulu. Nah, kalau mau, saya tidak ada urusan dengan boleh berdiri apa enggak, tapi sebabnya apa dulu? Ada danyangnya. Nah, sekarang ayo kita bahas. Apa benar ada danyang? Nah, itu berarti kamu ngomong kebenaran metafisik. Tapi kalau masih sebatas boleh di situ apa enggak, kenapa enggak boleh, kenapa harus di depan pintu, kok enggak di depan? Nah, itu biasanya code of conduct namanya, tata perilaku. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi bisa satu paket, bisa dua-duanya untuk lebih jelas, lebih komprehensif. Tapi bisa juga salah satu. Kamu bahas etikanya atau kamu bahas sebab metafisiknya. Saya bilang ketika rasio nggak bisa jalan, empiris nggak bisa jalan, masih ada banyak jalan yang lain. Kan kemarin saya bilang sumber pengetahuan itu nggak cuma empiris dan rasio, ada naluri, ada insting, ada nurani, bahkan ada otoritas. Otoritas itu mungkin siapa yang bilang ada danyangnya? Lo yang bilang bahayai dulu yang ada di sini. Ini lo kitabnya, nah itu otoritas. Bisa juga jadi referensi kebenaran. Meskipun kamu juga boleh nggak setuju. Ini kan cuma nggak setuju itu, menurut saya nggak pas, nggak ada hubungannya. Danyang itu nggak apa-apa kayak gitu. Jadi urusan di sini monggo, cuma ini wadah kebenarannya. Makanya disebut levelnya. Ada level metafisik, ada level etik. Ada lagi? Sudah, iya. Aksiologi itu etik. Aksiologi itu isinya dua, etika, estetika. Kalau etika kebenarannya intersubjektif, estetika kebenarannya sebenarnya subjektif yang susah dikembangkan jadi intersubjektif. Etika itu sangat cair, tidak bisa dimasukkan di sini. Kenapa nggak saya masukkan di sini? Susah sekali memasukkan etika ke level kebenaran, karena secara value, secara nilai dia bukan kebenaran. Dia ngomong tentang indah dan tidak indah, pantas dan tidak pantas, dan kategorinya sangat cair estetika itu. Orang tidak bisa disalahkan sama sekali kalau dia suka lagu dangdut, sementara tetangganya suka lagu rock. Kamu suka baju kotak-kotak, yang satu suka baju bulat-bulat. Itu estetika. Dan kamu kok pakai baju kotak-kotak toh? Kan harusnya pakai baju bulat-bulat. Nah itu susah. Kamu membahas estetika di level kebenaran itu susah. Estetika itu gaya masing-masing orang, itu estetik. Jadi aksiologi biasanya yang lebih dibahas adalah etikanya, bukan estetikanya.
Nanti kita bahas dua-duanya. Makanya ini kurikulumnya masih panjang. Jadi etika dan estetika itu nanti dua tema terakhir yang kita bahas. Syukur-syukur sekali-sekali nanti ada ahli estetika dan etika kita datangin terus kita bahas. Kita suruh ngomong di sini apa itu estetika. Ya. Kalau contohnya cuma saya estetika, mungkin saya tidak terlalu estetik kayak gini ya. Jadi secara estetik itu tidak enak. Harus ada yang lebih enak dilihat secara estetik, mungkin kamu lebih semangat. Jadi tenang aja Mas, nanti ada bagiannya sendiri aksiologi. Ini sebenarnya kita belum ngomong ontologi, kita baru ngomong epistemologi. Ini ketika saya ngomong ada ontologi, ini sebenarnya jenis kebenaran. Jenis kebenaran ontologis, jenis kebenaran epistemologis. Ontologis itu berarti dari aspek realitas sesuatu keberadaannya, yang ini dari aspek pengetahuannya. Ada jenis kebenaran ilmiah, non ilmiah. Dari sisi keberadaan, dari sisi realitas ada jenis kebenaran objektif, subjektif, intersubjektif. Dari kenyataan kebenarannya. Jadi ini belum masuk ke bagian filsafat yang namanya etika. Bahkan belum masuk ke filsafat yang namanya ontologi. Ini ontologi untuk menyebut jenis kebenaran, bukan membahas ontologi sebagai filsafat ada dalam filsafat. Nanti kita masuk setelah epistemologi, kita akan membahas logika. Kalau logika ini teknik berpikirnya, kalau ini kan asumsi-asumsi pemikirannya. Setelah logika baru kita masuk ke metafisika. Setelah metafisika kita ngomong etika, setelah itu estetika. Kalau sudah estetika, insya Allah sudah filsafatmu luar biasa kalau ngerti. Iyalah ya kalau nggak ngerti. Karena estetika itu banyak orang menyebutnya sudah puncak. Kerumitannya filsafat itu ada di estetik. Setelah itu baru mungkin kalau kita masih punya stamina, kita tambahin lagi misalnya filsafat agama, lebih jelimet lagi filsafat agama. Terus kalau sudah masuk agama, tambahin lagi yang lebih rumit lagi filsafat bahasa. Sudah masuk bahasa, nanti masuk apa lagi, tinggal kita tentukan tema-tema. Cuma bagi saya kuncinya dua, epistemologi sama logika. Kalau dua ini kamu paham dan bisa jalan, kamu sudah bisa jadi filosof, meskipun belum jadi ahli filsafat. Nah, ahli filsafat itu kalau sudah paham metafisika, paham etika, estetika, biasanya sudah ahli filosof dan filsafat. Kalau kamu sudah ngerti itu semua, sudah bisa mendalil filsafat kan. Sengaja saya hindari di ngaji-ngaji kita untuk menyebut tokoh-tokoh dan teori-teori, biar kamu tidak dikacaukan oleh apalan tokoh dan apalan teori. Ini yang saya paparkan di sini itu yo pikirannya para tokoh filosof beberapa tak comot, kadang ngambil Ghazali, kadang ngambil Bertrand Russell, kadang ngambil Wittgenstein, kadang ngambil dari hermeneutik, tak mix jadi satu yang kira-kira relevan untuk konteks kita. Tanpa harus saya cerita yang ini pikirannya Ghazali. Terus kamu nanti terjebak di kategori-kategori tokoh dan teorinya. Tapi kita jalan aja. Yang penting kita ambil hikmahnya dari banyak tokoh sesuai konteks kita. Itu aja mau saya. Karena biasanya begitu kamu dengar namanya, kamu sudah duluan, kebar duluan. Waduh, mesti rumit ya ada. Wittgenstein, aduh itu nama apa lagi? Terus kalian mesti gitu sudah menggerak, jadi sudah tak ambil. Karena mereka juga berefleksi tentang realitasnya, yang pasti nggak jauh beda dengan realitas kita. Jadi kita tanda kurung dulu nama sama tokoh-tokoh sama aliran-aliran, kita masuk aja secara smooth, secara pelan-pelan ke idenya yang menurut saya relevan. Ada lagi? Iya, Mas. Apakah itu level jenis-jenisnya itu berupa kategori yang terpisah-pisah, atau sebenarnya itu satu kebenaran itu bisa masuk ke beberapa level atau beberapa jenis yang atau bisa mixing, atau sebenarnya kebenaran itu yang itu berproses gitu, bisa pindah dari level satu ke level yang lain atau jenis yang satu ke jenis yang lain. Iya, cair Mas. Jadi kalau kamu bahas HP misalnya, kamu mau lihat aspek apanya? Aspek fisik empirisnya
atau aspek pragmatisnya, atau kamu mau membahas dia dari aspek gramatikalnya, kontekstualitasnya, atau tergantung kamu mau pakai yang mana. Jadi satu objek yang mau lihat, saya ingin melihat kebenarannya korupsi. Nah, kamu mau lihat apanya? Aspek dari sisi pragmatisnya, atau kamu mau melihat aspek etiknya, atau aspek logiknya, bagaimana korupsi itu secara logika, alur berpikir rasional, atau faktanya aja mau kamu deskripsikan, tergantung. Jadi tujuanmu membahas ini kan arahnya adalah ketika kamu membahas sesuatu, mencari kebenaran dari sesuatu, tegaskan dulu aspek kebenaran apa yang mau kamu ungkap. Mungkin bisa lebih dari satu. Saya ingin bahas aspek pragmatisnya dan sekaligus aspek tautologisnya dari debat tentang koruptor misalnya. Bisa. Jadi bisa digabung-gabung sesuai dengan kepentingan kajianmu, kepentingan bahasanmu. Saya mau membahas fenomena partai yang namanya PKS. Kamu mau bahas apanya? Secara kontekstual, ya saya mau lihat kontekstual simboliknya PKS itu apa, secara tekstual apa. Tapi selanjutnya mau saya analisis secara intersubjektif dalam konteks undang-undang di Indonesia. Cuma kemudian standpointnya adalah persepsi saya sebagai Muslim yang Muhammadiyah atau NU. Kemudian level yang mau saya lihat adalah etikanya. Oh, itu bisa. Jadi tergantung kepentingan kajianmu. Jadi kalau ada orang tanya tentang kebenaran, tegaskan dulu level mana, jenis kebenaran yang mana yang mau dilihat, sudut pandang apa yang ingin dipahami. Karena begitu itunya tidak jelas, itu biasanya terus diskusinya ngambang. Bisa ini campur aduk. Yang satu ngomong dari aspek etik, yang satu ngomong dari aspek metafisik, yang satu pragmatis. Itu mesti coba perhatikan argumen-argumen. Kalau ada debat di TV kayak Indonesia Lawyers Club, acara debat itu kan, kamu dengerin seolah-olah setiap yang ngomong itu masuk akal, padahal bertentangan. Ya kan, kamu tahu ini beda, pandangannya kontras, tapi kok sama-sama masuk akalnya. Itu jangan-jangan beda level. Yang satu ngomongnya di level pragmatis, yang satu ngomong aspek koherensinya, yang satu ngomong aspek korespondensinya. Itu yang bikin kemudian, oh ini memang beda level. Jadi cari kesimpulannya juga susah, karena relnya juga beda-beda. Jadi seolah-olah semua benar, sehingga akhirnya terus tawuran. Nah, kalau ada moderator hebat, dia bisa, oh sampean ngomongnya di level etik ini, padahal sejak tadi kita ngomong koherensinya dengan undang-undang. Ya mesti sampean sudah keluar frame. Terus itu kalau ada moderator bisa gitu, jago. Meskipun tidak gampang kemampuan kayak gitu. Saya juga tidak berani disuruh jadi moderatornya ILC. Lagian ya sopo harap nyuruh. Oke, ada lagi ya Mas. Saya kira setiap agama memandang Tuhan itu benar, tetapi dia tidak empiris. Kalau tidak empiris, kebenarannya pasti kebenaran metafisik. Kalau itu kebenaran metafisik, biasanya pembuktian empiris dan pembuktian rasional tidak berdaya. Saya berani membantah, karena saya sering ngajar mata kuliah filsafat agama. Semua argumen rasional tentang Tuhan yang jumlahnya 8 itu semua punya kelemahan. Karena memang Tuhan bukan objek rasio, karena dia objek otoritas untuk dipercaya atau tidak dipercaya. Itu jawaban paling masuk akal sejauh saya bahas Tuhan. Immanuel Kant juga menyimpulkan begitu. Katanya Immanuel Kant, sudahlah kamu capek kalau bahas Tuhan secara rasional, karena ranahnya beda. Kasih aja ruang dalam dirimu untuk Tuhan. Itu bahasanya Immanuel Kant. Tapi tidak apa-apa dibahas secara rasional, cuma hasilnya biasanya nggak maksimal. Pasti ada titik-titik lemah dan titik-titik beda. Setiap orang punya keterbatasan perspektif, apalagi untuk objek sebesar Tuhan. Ya ilmu kalam itu sebenarnya objeknya ya Tuhan semua. Cuma
Maka setiap aliran debat itu kenapa? Ya karena memang ada keterbatasan-keterbatasan. Jadi kajian-kajian tentang Tuhan, masukkan aja level objeknya, karena dia level objek yang metafisik. Bagi saya cara paling mudah untuk mendekatinya adalah di luar konteks rasio ataupun empiris. Cari metode-metode yang memang klop untuk hal-hal metafisik. Bisa kamu pakai intuisi, bisa kamu pakai otoritas. Kan kemarin alat-alat untuk dapat pengetahuan itu kan banyak, ada 6 itu kan. Daya gunakan itu kelihatannya lebih efektif dibandingkan kamu pakai rasio atau empiris. Dari banyak argumen tentang Tuhan, sejauh yang saya tahu yang agak kuat, meskipun tidak luar biasa kuat, adalah argumen, namanya argumen from religious experience, pengalaman keagamaan. Saya bilang agak kuat karena kelemahan besarnya religious experience adalah sifatnya yang sangat subjektif. Setiap orang bisa mengalami dan merasakan Tuhan secara berbeda-beda. Tapi yang jelas bisa setiap orang merasakan adanya Tuhan. Nah, itu caranya Mas. Karena memang objeknya Tuhan objek yang sangat metafisik. Karena setiap orang kan, kamu itu punya pemahaman yang beda-beda tentang Tuhan. Itu pasti. Persepsi, penghayatan yang beda-beda. Tapi yang jelas semuanya bisa merasakan adanya Tuhan hadir dalam hidupnya. Itu argumen yang paling menurut saya kelemahannya paling kecil dibandingkan argumen-argumen rasional yang lain. Ya meskipun beda-beda, mungkin yang orang keras itu menghayati Tuhan itu sebagai yang maha adil, maha menyiksa. Jadi kalau kamu salah dikit aja besok disate di neraka. Sementara yang ngerti filsafat, yang roto-roto liberal itu, Tuhan itu maha penyayang, maha pengampun. Jadi salah-salah sidik rapopo lah, santai wae. Ya kan? Jadi penghayatan persepsimu terhadap Tuhan beda-beda sesuai konteks kehidupanmu masing-masing. Malah salah sidik wae, Tuhan itu maha pengampun, santai aja kan gitu. Tapi ada yang hati-hati. Begitu kamu keliru dikit aja, siap-siap besok di neraka kamu akan disate dia. Karena sekarang semua peralatan untuk menyiksa kita sudah siap. Kan susah itu kan. Jadi kebenaran metafisik, cari aja metode-metode yang memang relevan untuk hal-hal metafisik. Boleh kok pakai rasio, boleh pakai, kalau pakai empiris berarti kamu harus pakai analogi. Tapi akurasinya memang agak berat. Biasanya maka Ghazali kan dalam Al-Mungkin Minadolal dia bilang, saya sudah menjelajah kemana-mana. Saya ngerti ilmu tabi'i, ilmu natural, tak jelajahi ilmu falsafah, tak jelajahi ilmu klenik, batini, tapi saya ketemunya di tasawuf yang rasa. Ini yang menurut saya lebih komprehensif untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Itu Al-Mungkin Minadolal. Ya sekali-sekali kamu ngaji Mungkin Minadolal, karena luar biasa. Itu pengembaraan intelektualnya Ghazali. Lumayan kamu dapat wawasan-wawasan, mulai dari wawasan eksakta, kemudian wawasan filosofis rasional, kemudian wawasan mistik klenik, dan terakhir tasawuf. Itu Mungkin Minadolal. Ya mungkin besok Ramadan kamu jadwalkan ngaji Ghazali. Kemarin kan kamu sudah diskusi psikologinya Ghazali hari. Ya. Nah itu dilanjutkan Ghazalinya. Apalagi pembicaranya kan lumayan. Iya. Ayah wae kowe. Oke. Jadi kalau kita tarik kebenaran di wilayah fakta sosial, kalau saya bahasakan itu kebenaran itu diidentik dengan pengetahuan. Pengetahuan itu diidentik dengan kekuasaan. Kekuasaan itu diidentik dengan penindasan dan perlawanan. Kalau kita masyarakat manusia gitu. Dan yang saya pahami di ini pengetahuan ini kan secara ideal, tapi pada faktanya sebenarnya logik, terus empirik, rasional, positivistik dan lainnya itu dituhani oleh kekuasaan gitu. Dan bagaimana cara mengkawan kebenaran yang
Ya. Yang kamu omongkan itu teorinya tokoh bukan, namanya Foucault. Cuma jauh sebelum Foucault ada filosof era pencerahan namanya Francis Bacon yang bilang knowledge is power. Jadi ya itu persepsi yang pesimis terhadap pengetahuan. Karena memang dalam faktanya, meskipun tidak selalu konotasinya negatif, tidak selalu harus jadi penindasan. Orang yang pintar itu dia akan mendominasi orang yang bodoh. Itu fakta. Kamu tidak ngerti filsafat sejak tadi hampir 2 jam, itu namanya tak dominasi. Loh ya kan? Tak dominasi, tapi konotasinya kan tidak negatif. Gitu loh. Jadi persepsinya Foucault mungkin separuh benar, separuh salah. Separuh salah dalam arti tidak selalu didominasi, dihegemoni. Kalau itu aspek pengetahuan, itu berdampak negatif secara sosial. Bayanganmu kan kalau ada kata penindasan itu, wah itu mesti gawat, itu mesti ada. Tidak selalu begitu. Kamu sejak tadi tak dikte, ini namanya kan tak dikte. Tak dikte itu kan namanya ditindas. Saya sewenang-wenang padamu, seolah-olah saya ngerti segalanya, terus kamu manut aja. Kalau nggak manut tak salah, ya seolah-olah gitu. Tapi itu kan, ini dalam konotasi beda sama itu. Kalau zaman dulu, kenapa lahir konotasi negatif dari knowledge is power? Karena zaman dulu memang Barat yang lebih canggih sainsnya, kemudian menjelajah dan akhirnya menjajah ke dunia timur, bekalnya memang sains. Ketika dia sainsnya tinggi, ya, maka otomatis daerah jajahnya dia tidak bisa apa-apa, dibodohi terus. Ya nanti kapan-kapan kita ngomong Renaissance, bagaimana cara Barat memanipulasi Timur dengan sains. Yang paling contoh, paling ketara, teknologi senjata api, penemuan mesiu. Itu kan sains dimanfaatkan untuk menjajah. Timur belum ngerti teknologi mesiu, ngertinya teknologi keris, bambu runcing, jurus silat. Karena nggak ngerti itu, ya santet. Ya kan? Maka ketika kamu punya jurus silat kayak gimana pun, saya pegang senjata api, sudah kamu belajar puluhan tahun, saya tinggal selesai. Ya kan? Kamu punya jurusnya Jackie Chan, Jet Li, peduli amat, datang ayo tembak, selesai. Meskipun kamu kita berjuang pakai bambu runcing, wah, kita taklukkan Inggris hanya dengan bambu runcing, ya, tapi kan kalah. Heroiknya bagus, tapi diakui aja kalah kan? Ya karena memang kalah teknologi, kita nggak punya pengetahuan. Maka terus lahir konotasi yang negatif tentang knowledge is power. Padahal menurut saya jangan dipahami secara negatif. Pahamilah dari aspek mental, semangat bahwa kalau gitu kamu harus pinter biar tidak didominasi orang. Maka Nurholis Majid punya teori namanya teori taskhir. Manusia itu tauhidnya akan sempurna kalau dia pinter. Kalau enggak akan bisa. Sempurnanya tauhid bagi orang pintar, kalau dia pintar, maka dia menguasai banyak hal. Dia tidak akan bisa didominasi, ditindas orang, karena dia pintar. Tapi begitu kamu bodoh, kamu dihapusi orang, ditindas orang, didominasi orang, kamu tidak akan bisa bertauhid, meletakkan Tuhan sebagai satu-satunya yang di atas. Kamu akan banyak tergantung orang, tidak tergantung pada Tuhan. Nah itu teori taskhir namanya. Tapi knowledge is power, iya, karena orang yang pinter dia akan lebih bisa mendominasi yang tidak pinter. Meskipun nanti itu dibantah oleh Marx dan dibantah lagi oleh Freud. Ya, jadi itu panjang, nanti aja kalau dijelaskan semua sekarang, besok kamu nggak datang lagi. Oke, saya kira sudah ya, kamu sudah mabuk dengan kebenaran malam ini. Minggu depan kita akan bahas, ini kan sangat pasti, minggu depan kita bahas tema yang sangat cair. Salah satu aliran dalam epistemologi yaitu skeptisisme dan relativisme. Ya, jadi orang skeptis ini kan sebenarnya basisnya filsafat sejak zaman Yunani, kelompok skeptis ini ada. Termasuk relativisme. Nanti kita lihat ihwalnya, cara berpikirnya, model-modelnya. Kalau ada waktu kita kritik atau bagaimana dia mengkritik cara berpikir kita.
skeptisisme. Setelah itu kita ngomong epistemologi sosial dan epistemologi common sense, peristiwa sehari-hari. Dan nggak tahu kalau sudah selesai baru kita masuk ke logika, caranya berpikir. Oke ya, saya kira itu. Insya Allah ketemu minggu depan. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.